Nah, ini tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini jadikan maktabah perpustakaan. Tempatnya berada di Mekah, dekat dengan pintu keluar setelah sa'i, setelah tahalul, setelah sa'i. Nah, ini tempat keluarnya, pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kini kita akan membahas tentang kewaspadaan Yahudi terhadap Rasulullah SAW, yang mana dulu di masa itu Ibnu Ishaq berkata, Al-Asim bin Umar bin Qatadah bercerita kepadaku yang bersumber dari beberapa kaumnya. Kemudian berkata, sesungguhnya faktor yang membuat semua kita ini tertarik masuk Islam selain rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah karena mendengar beberapa perkataan orang-orang Yahudi. Kami adalah kaum musyrikin dan juga penyembah berhala, sedangkan mereka adalah ahli kitab. Kemudian mereka memiliki ilmu yang tidak kami miliki. Konflik terus terjadi antar kami dengan mereka. Jika semua kami mendapatkan dari mereka apa yang tidak disukai, kemudian berkata kepada kami, sesungguhnya kini telah dekat kemunculan seorang nabi, dan bersama dengan nabi itu kami akan membunuh kalian seperti pembunuhan terhadap Ad dan Iram. Dan sangat sering kami mendengar ucapan tersebut dari pihak mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW, kami langsung merespon seruan itu positif saat ia menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kami paham ancaman yang dilontarkan orang-orang pihak Yahudi kepada kita semua, sehingga kita segenap menghadap Nabi, kemudian beriman kepada beliau, sedangkan mereka tetap kufur. Kemudian menurunkan firman mereka mengenai kami dan mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi wa la'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang ingkar itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Kemudian disebutkan dalam kitab Allah, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Quran surat Al-A'raf ayat 29. Itu meminta kepastian hukum. Kemudian Ibnu Ishaq juga berkata, Soleh bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf bercerita kepadaku
Mahmud bin Labib. Kemudian saudara Bani Abdu Asyal dari Salamah bin Wakosi Salamah, salah seorang yang terlibat di dalam perang Badar. Kami memiliki tetangga seorang Yahudi dan dimana di Bani Abdul Asyal. Suatu ketika ia keluar dari rumahnya menemui kami, kemudian berdiri di hadapan Bani Abdul Asyal. Ketika itu aku anak yang paling muda di antara yang hadir. Aku mengenakan jubah kecil dan tidur-tiduran di halaman keluargaku. Gerang Yahudi itu berkhotbah tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan amal, neraca, surga, neraka. Kemudian dia menceritakan semua kepada orang-orang musyrikin menyembah patung-patung, mana tidak mempercayai adanya kebangkitan kembali setelah kematian. Setelah kematian itu mereka tidak mempercayai adanya hari bangkit al-bi'tsah, yaumul bi'tsah. Dan orang-orang musyrikin berkata, dasar sialan kau, apakah engkau mengira bahwa setelah kematiannya manusia mereka akan dibangkitkan di sebuah negeri yang di dalamnya terdapat surga dan neraka, dan kemudian mereka diberi balasan setimpal dengan amal perbuatan mereka. Orang Yahudi juga tersebut berkata, ya demi zat yang dengannya aku bersumpah, seseorang saat itu akan berharap andai kata sebagai ganti neraka, sebagai neraka mempunyai tungku yang paling besar di dunia ini. Lalu kemudian tungku-tungkunya itu dijaga, kemudian dimasukkan ke dalamnya dan dilumur dengan jauh lebih dia sukai asalkan dia selamat dari neraka. Kemudian mereka berkata kepada orang Yahudi, sialan kau fulan. Lalu apa tanda-tandanya? Yahudi berkata, Nabi yang diutus dari negeri-negeri ini sambil menunjuk dengan tangannya arah Mekah dan Yaman. Kemudian mereka bertanya, kapan itu terjadi? Orang tersebut menoleh ke arahku, dan ketika itu aku adalah anak yang paling muda yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian berkata, ya, jika umur anak muda ini panjang, niscaya dia berjumpa dengan Nabi tersebut. Kemudian Salamah berkata, demi Allah, malam dan siang terus bergulir sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Kemudian sedangkan Yahudi itu hidup di tengah kami, kemudian kami beriman kepada beliau, sedangkan orang-orang Yahudi tersebut malah ingkar kepadanya karena dengki, hasud yang dalamnya. Kami berkata kepada orang Yahudi tersebut, sialan sekali kau bulan, bukankah engkau yang berkata demikian dan demikian kepada kami? Dia berkata, ya benar, namun Nabi itu bukanlah yang kami maksudkan. Itu sejarah sedikitnya tentang kaum orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oke, cukupkan sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.